Karena dari sekian kita beraktivitas, sekian lama diberikan waktu berkehidupan, kadang-kadang kebanyakan manusia lupa dengan tujuan berkehidupannya sehingga tidak siap untuk pulang. Contoh, kemarin di Pondok Indah saya sama-sama menghitung. Ini rata-rata usia berapa ya? Kita ambil 40 lah ya. Ya, entah ke atas atau ke bawah, 40 ya. Konsepnya begini aja, 40. Ya, 40 tahun itu kalau kita potong sedikit untuk tidurnya kira-kira berapa tahun? Akumulasi setengahnya lah ya. Dari mulai berkehidupan, tidur siang, tidur malam, kurangi 20 tahun. Jadi yang digunakan aktivitas 20 tahun. Oke. Dari 20 tahun ini yang dipakai ibadah berapa tahun? Kurangi kerja, makan, macam-macam. Ambil setengahnya ya. Jangan terlalu pesimis lah. Ambil 10 lah. Nah, ini yang dipakai sholatnya, ibadahnya, macam-macam. Dari yang 10 tahun ini, yang ibadah, yang ikhlas berapa tahun? Kan konsep diterimanya kalau ikhlas kan? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Ambil 5 tahun lah ya. Jadi usia 40 tahun itu amalan potensial yang dibawa untuk pulang 5 tahun. Potensial. Ya kan? Dan ingat energi potensial kan ada kaitan dengan H juga kan? MGH kan? M dikali G kali H kan? Ya kan? Bukan cuma gravitasi dunia, tapi harus ada keseimbangan akhirat kan? Halo? Betul ya? Baru jadi kinetik kalau ada itu baru kan setengah M dikalikan V kuadrat kan? Tambah kedua jadi mekanik kan? Baik. Kita balik ke sini. Dari 5 tahun yang ikhlas nih, maksiatnya berapa tahun? Udah kebayang ya sekarang ya? Dan harapannya kan ke sini surga Firdaus kan? Bersama Nabi kan? Bekalnya mana? Itulah yang menjadikan sifat Rahman dan Rahimnya Allah diaktualisasikan kepada kita dalam wujud Ramadan itu. Allah menginginkan sekalipun waktunya terbatas, tapi dengan kasih dan sayangnya diinginkan oleh Allah setiap hambanya yang beriman itu punya peluang yang tinggi untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat berupa surga. Maka didatangkanlah setiap tahun 12 bulan itu dari sekian kesibukan 30 hari khusus untuk meningkatkan ketakwaan personal ini sehingga meningkatkan peluang-peluang untuk mendapatkan rahmat di akhirat. Kenapa wujudnya puasa? Karena puasa adalah desain satu-satunya yang menjadikan setiap manusia mudah meningkatkan amal soleh. Satu, Anda kalau tidak sedang puasa, jangankan sholat sunnah, maaf, sholat fardu pun kadang terlambat dan kesannya biasa. Nanti lihat saat puasa, jangankan sholat fardu, ketinggalan sunnah, gelisah. Lihat awal pertama Ramadan nanti, ya, para ibu bahkan sudah maaf sekali, ya, sudah mulai memesan tempat, membuk tempat-tempat saf pertama dengan sajadah itu. Dan itu bukan ngejar sholat fardu, ngejar tarawih. Dan tarawih sunnah kan? Ya kan? Anda keluar dari sini, ada yang minta, belum tentu diberi. Tapi saat puasa, yang tak kelihatan mata itu ditanya. Berapa fakirnya, berapa miskinnya, berapa yatimnya, dikumpulkan. Jadi puasa itu dahsyatnya apalagi Ramadan, bisa membuat seseorang itu mengakumulasikan semua potensi ibadah yang bisa dilakukan. Orang yang nggak pernah ke masjid, itu Ramadan bisa saf pertama. Tapi saya tidak katakan setiap yang saf pertama nggak pernah ke masjid ya. Tapi bisa datang itu luar biasa. Ya, Quran yang nggak pernah jarang ngaji itu bisa tadarus. Itulah dahsyatnya Ramadan. Satu. Yang kedua, ketika seseorang sudah mulai mendapati Ramadan, apalagi dia serius dia pekerjakan itu, maka potensi-potensi maksiat yang mengikis kebaikan-kebaikan itu bisa dijaga, bahkan ditekan dan dihilangkan saat Ramadan.